Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salisya Meisaro dari Staf Sub Agama Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pertama, ada dasar-dasar ilmu ekonomi, konsep Islam dan konvensional. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, oikos, yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Prinsip ekonomi Islam menurut Metwali, prinsip ekonomi Islam meliputi yang pertama ada sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu, bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam, kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya dan harus berperan sebagai kapital. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Islam melarang riba dan segala bentuknya kesejahteraan. Yang kedua ada konsep Islam dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada sifat masalahnya, tidak ada masalah kelangkaan, hanya untuk kesejahteraan umat. Konsep efisiensi, pemenuhan kebutuhan yang lebih utama. Alat analisisnya ada preferensi. Ruang lingkupnya, pertama ada pengeluaran duniawi dan di jalan Allah, konsumsi nanti dan sekarang. Ketiga ada konsumsi duriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Dan keempat ada serta pilihan. Sedangkan pada prinsip ekonomi konvensional ada 3 aspek. Yang pertama ada menerangkan arti konsep, pelaku kegiatan ekonomi, dan faktor-faktor produksi. Yang kedua ada membuat beberapa bagan yang menggambarkan secara grafis kegiatan yang berlaku dalam perekonomian. Dan ketiga ada menunjukkan rangka pemikiran yang menjadi dasar kepada analisis dan teori yang diterangkan dalam prinsip-prinsip ekonomi. Yang keempat ada konsep konvensional dalam dasar ilmu ekonomi. Sifat masalahnya, masalah kelangkaan dan kepuasan individual. Konsep efisiensi, memaksimumkan kepuasan sumber daya. Alat analisisnya matematika dan ruang lingkupnya. Yang pertama ada konsumsi nanti dan sekarang. Yang kedua ada pilihan-pilihan. Ada variabel-variabel. Ada 2 variabel yaitu harga dan jumlah barang yang diminta atau dibeli. 2 variabel tersebut adalah yang pertama ada variabel endogen, adalah variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori. Yang kedua ada variabel eksogen, adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen tetapi ia ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. Yang kelima ada teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi menganalisis bagian-bagian kecil dari perekonomian dan mencakup cara penggunaan faktor produksi secara efisien untuk memaksimalkan kemakmuran. Teori ini didasari pemikiran bahwa kebutuhan manusia tak terbatas, sementara faktor produksi terbatas. Beberapa aspek yang diterangkan oleh teori mikroekonomi. Yang pertama ada interaksi di pasar barang atau kegiatan suatu pasar barang. Yang kedua ada tingkah laku penjual dan pembeli. Dan ketiga interaksi di pasaran faktor-faktor produksi. Pada teori makroekonomi, analisis makroekonomi berfokus pada keseluruhan kegiatan perekonomian bersifat umum dan tidak mempertimbangkan aktivitas ekonomi unit-unit kecil. Dalam analisis ini, perhatian diberikan kepada perilaku total konsumen, bukan individu, serta kegiatan seluruh produsen dalam perekonomian, bukan hanya produsen tunggal. Dengan demikian, makroekonomi menciptakan gambaran luas tentang interaksi dan dinamika dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada beberapa aspek yang diterangkan oleh makroekonomi. Pertama, ada penentuan kegiatan perekonomian berdasarkan pandangan Keynes. Analisis makroekonomi menunjukkan bahwa tingkah kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Terdapat 4 komponen pengeluaran agregat tersebut. Yang pertama ada pengeluaran rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Yang kedua ada pengeluaran pemerintah, ketiga pengeluaran perusahaan-perusahaan investasi, dan yang keempat ada ekspor dan impor. Yang kedua ada masalah pengangguran dan inflasi. Setiap masyarakat menginginkan pengeluaran agregat mencapai tingkat yang diperlukan untuk menciptakan kesempatan kerja penuh tanpa inflasi.
Tetapi tujuan ini sulit dicapai. Umumnya pengeluaran agregat aktual lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, mengakibatkan pengangguran. Sebaliknya, jika permintaan agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi, hal ini dapat menyebabkan inflasi akibat kenaikan harga-harga. Yang ketiga, ada peranan kebijakan pemerintah. Langkah-langkah pemerintah yang utama dalam mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi dua bentuk kebijakan, yaitu pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah mengubah struktur dan jumlah pajak dan pengeluarannya dengan maksud untuk memengaruhi tingkat kegiatan perekonomian. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Langkah-langkah pemerintah dalam memengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi masalah perekonomian yang dihadapi. Ada teori permintaan dan teori penawaran. Teori permintaan yang disebut demand permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Ada unsur permintaan. Yang pertama, apa yang diminta, kedua, jumlah yang diminta, tiga, harga per unit barang, 4, daya beli rumah tangga, dan 5, periode permintaan. Fungsi permintaan ada QDX sama dengan F, PX, PC, PS, I, W, T, E, N, sama DP. QDX adalah jumlah permintaan, T, jumlah permintaan, PX adalah harga barang, PC adalah harga barang komplementer, PS harga barang substitusi, I pendapatan rumah tangga, W kekayaan bersih, T selera, E harapan, dan N jumlah penduduk, dan DP distribusi pendapatan antar. Yang kedua ada teori penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dijual produsen pada harga tertentu dan periode tertentu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. 3, harga faktor produksi. 4, biaya produksi. 5, teknologi produksi. 6, jumlah pedagang dan penjual. 7, tujuan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara penawaran dengan faktor-faktor yang memengaruhinya dinyatakan dalam hubungan matematis. Ini adalah contoh gerakan dan pergeseran sepanjang kurva penawaran. Pada gambar 4.6, gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Ketika terjadinya gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran, maka akan terjadinya perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran tersebut. Dilanjut oleh rekan saya, Kang Hafiz. Dilanjut dengan saya, Hafiz. Bagian C, keseimbangan dan elastisitas. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan, harga di mana baik produsen maupun konsumen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Sebaliknya, jika harga di atas harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran, excess supply. Elastisitas permintaan dan penawaran. Ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan atau penawaran. Elastisitas adalah ukuran kepekaan suatu variabel terhadap perubahan variabel lain dalam satuan persentase. Yang ketiga, koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan adalah angka atau koefisien yang menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Ada 3 konsep elastisitas permintaan, yaitu yang pertama elastisitas permintaan harga. Koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan rumus untuk konsep elastisitas titik itu sama dengan ED sama dengan itu apa itu teh? Bentar ini teh apa ya, lupa lagi. Yang segitiga itu. Oh, delta ya. Dari untuk konsep. Oh, ya.
untuk konsep elastisitas titik itu sama dengan ED sama dengan persentase delta QD dibagi persentase delta P atau itu 13. Pindah, oh ini masih. Ya, aku lihat dulu. Itu emang persen itu. Oh iya, ulangin aja lah. Tahu. Lewat aja tuh. Dari ini aja berarti. Dari untuk aja. Ya. Untuk konsep elastisitas titik itu sama dengan ED, yaitu selisih persentase kuantitas demand dibagi selisih persentase kualitas harganya. Kuantitas dibagi harga, atau ya Q1 kurang Q dibagi price 1 dikurang price dibagi P. Untuk konsep elastisitas busur itu sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q2 ditambah Q1 dibagi 2. Nah. Elastisitas permintaan pendapatan merupakan angka yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan atau barang apabila terjadi perubahan pendapatan. EI sama dengan selisih persentase kuantitas demand dibagi selisih persentase Y. EI positif untuk barang normal, EI negatif untuk barang inferior. EI in elastisitas kurang dari 1 untuk barang kebutuhan pokok dan elastis lebih dari 1 untuk barang mewah. Elastisitas permintaan silang merupakan yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan suatu barang apabila terjadi perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan keterkaitan. Rumus untuk menghitung elastisitas silang itu sama dengan EC sama dengan persentase delta kuantitatif demand X dibagi persentase delta harganya PY. Bila nilai EC negatif, barang X dan Y punya hubungan pelengkap komplementer. Bila nilai EC positif, barang X dan Y punya hubungan pengganti substitusi. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur respon pengaruh kuantitatif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Koefisien elastis menurut penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus ES sama dengan persentase delta QS dibagi persentase delta P, atau dengan menggunakan rumus elastisitas titik tengah busur. Penggolongan elastisitas penawaran. Ada 5 golongan, yaitu inelastisitas sempurna, inelastis uniter, elastis, dan elastis sempurna. Analisis perubahan keseimbangan dampak pajak dan subsidi. Dampak pajak dan subsidi. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada transaksi jual beli barang biasanya dalam bentuk persentase dari harga jual. Misalnya 10%, pajak ini menyebabkan harga yang dibayar pembeli menjadi lebih tinggi. Akibat elastisitas permintaan yang berbeda ke atas beban pajak yang ditanggung pembeli dan penjual. Akibat elastisitas penawaran yang berbeda ke atas beban pajak yang ditanggung pembeli dan penjual. Kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Kurva kepuasan sama menggambarkan keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmatinya dan mengonsumsi barang-barang tersebut. Kurva garis anggaran. Kurva garis anggaran adalah yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat diberi oleh sejumlah pendapatan tertentu. Contoh soal. Misalnya diketahui persamaan permintaan terhadap barang X adalah DX kurang 100 dikurang PX. Persamaan penawaran terhadap barang X adalah
SX sama dengan minus 20 ditambah 2PX. Yang pertama, contoh menghitung harga keseimbangan dan jual barang yang diperjualbelikan. Oh ya, ini persamaan permintaan sama dengan persamaan penawaran. Persamaan permintaannya itu 100 dikurangi PX sama dengan minus 20 ditambah 2PX. Ini pakai aljabar ya. Ganti ruas-ruas, nanti ketemu 6PX sama dengan 120, PX-nya 20. DX-nya 100 min 4X, 4PX. 100 min 4, PX-nya tahu 20, substitusi 100 dikurangin 4 kali 20 sama dengan 20. Untuk SX-nya sama dengan minus 20 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 20. Jadi harga keseimbangan itu 20. Contoh yang kedua itu menghitung kelebihan atau permintaan penawaran dan permintaan. Kita misalkan PX-nya 10. DX sama dengan 100 dikurangi 4PX. DX sama dengan 100 dikurangi 4 dikali 10. Sama dengan 40, 100 dikurang 40 itu 60. Untuk penawarannya sendiri persamaannya XX sama dengan minus 20 ditambah 2PX. Minus 20 ditambah 2 dikali 10. Itu sama dengan minus 20 ditambah 20, hasilnya 0. Jadi terjadi kelebihan permintaan. Contoh yang ketiga, buat menghitung elastisitas permintaan titik tengah. Contohnya P1 sama dengan 10, P2-nya 12, Q1-nya sama dengan 100 dikurangin 4 dikali 10. 100 dikurangin 4 kali 10, 40, 100 kurang 10, kurang 40, 60. Untuk Q2-nya 100 dikurangin 4 dikali 12. 4 dikali 12 itu 48. 100 dikurangin 48, hasilnya 52. Untuk rumus elastisitas permintaan titik tengah sendiri, itu ED sama dengan selisih antara Q1 dan Q2 dibagi jumlah Q1 dan Q2 dibagi 2 per selisih harga P1 dan P2 dibagi jumlah harga P1 dan P2 dibagi 2. Sama dengan tinggal substitusiin aja untuk P1 dan P2-nya ke persamaan ED ini. Didapat hasil 52 dikurangi 60 dibagi 60 ditambah 52 dibagi 2 dibagi 12 kurang 10 dibagi 12 ditambah 10 dibagi 2. Untuk hasilnya sendiri itu minus 8 per 56 dibagi 2 per 11. Karena pembagian, jadi dibalik antara penyebut dan pembilang 2 dan 11. Hasilnya sendiri min 8 dibagi 56 dikali 2 per 11-nya jadi 11 per 2. Dibalik, jadi min 8 dibagi 56 dikali 11 per 2. Hasilnya min 44 per 56. Atau bisa disederhanain lagi sebenarnya. Sama-sama dibagi 4. Jadi min 11 per 14. Cukup sekian pemaparan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.